Assalamualaikum, selamat sore, salam rahayu. Tadi saya dapat kiriman dari salah satu grup video dari seorang kiai. Di sini ada beberapa macam hal ya. Mungkin nyangkutnya soal apa ya? Sesungguhnya juga saya yakin tidak rasis, tapi memang kayak apapun disebut juga nggak masalah. Soal China, memang kenyataannya di Indonesia sampai saat ini penguasa ekonomi itu memang dari mereka sampai saat ini. Bener apa yang dikatakan kiai ini gitu loh. Bahkan sampai sekarang orang-orang yang bisa dibilang pribumi atau orang-orang yang identik asli dengan penduduk Nusantara ini, itu ya memang kelasnya masih di bawah, secara ekonomi masih di bawah mereka. Tentu ada berbagai macam hal lah, tapi kebanyakan soal apa ya, kreatifnya itu kurang, kalah saya akui. Bahkan di YouTube saja ya, kalau Anda lihat YouTuber kelas atas semua itu kebanyakan masih keturunan China, kebanyakan dari Deddy Corbuzier atau dari manapun lah. Sampai mukbang saja juga masih dipegang oleh Boben Santoso kan. Itu kenyataannya, tapi ini tidak ada tendensi kebencian, tidak. Tapi kenyataannya secara ekonomi, secara kreativitas mereka tuh lebih unggul. Gak masalah mereka sedang di atas, gak masalah. Dan ini ada juga hal soal apa ya, soal harga beras. Harga beras tuh naik sesungguhnya bagus, tetapi kalau harga seperti sekarang ini udah kebelabasan. Bahkan bisa dibilang dalam sejarah Indonesia baru kali ini harga beras setinggi itu. Ini sudah salah gitu loh, sudah salah. Saat harga beras ini tinggi, kebiasaannya ya, saat petani tidak panen, yang untung siapa? Cukong-cukong. Yang untung siapa? Orang-orang distributor yang besar. Yang untung ya mereka. Karena perputaran uang itu ya di mereka. Apalagi importer. Udah deh. Tapi lihat saja nanti, jika saat sudah panen harga turun anjlok, iya kan? Saya melihat beberapa program di Capres kemarin tuh ada yang bahas soal petani, itu banyak yang salah kalau menurut saya. Mereka dapat informasi itu benar-benar tidak dari rakyat bawah, saya yakin. Yang di bawah itu bukan petani, buruh petani dan buruh pabrik. Sesungguhnya itu petani itu ya, saya hidup di desa. Kalau di desa yang namanya petani sekarang itu kan punya lahan. Mereka secara garis keekonomian itu mereka tuh di atas rata-rata loh. Harga sawah saja di daerah itu harganya mahal, bisa miliaran. Itu di daerah sini ya. Kemungkinan memang ada petani khususnya di beberapa daerah lain, ada yang benar-benar di bawah itu ada. Tetapi yang paling bawah itu buruh tani, dan kedua buruh pabrik, dan yang ketiga penjual-penjual atau bakul-bakul yang kecil. Itu yang posisi paling bawah tuh itu. Bukan petani, bukan. Makanya banyak program Capres kemarin itu, ini gimana sih? Sepertinya dia betul-betul tidak melihat aslinya seperti apa. Coba bayangin deh, petani punya lahan, harganya aja ratusan juta kalau dijual. Dijual aja harganya bisa miliaran. Apakah itu orang bawah? Kan tidak. Banyak petani setelah 3 bulan itu menghasilkan uang berapa? 40 juta, 50 juta, 60 juta. Itu ada dan banyak. Memang ada mungkin yang lebih di bawah itu ada. Tetapi yang namanya petani itu saat ini sesungguhnya bukan kelas bawah. Bukan, salah itu kalau misalkan menganggap petani itu kelas bawah. Apalagi misalkan pemerintah itu berkata, oh ini ada kur. Kur itu apa? Bohong-bohongan itu. Kur itu kan kredit usaha rakyat, itu katanya apa sih? Kredit tanpa agunan. Bullshit itu. Saya sudah membuktikan berkali-kali. Tetap pakai agunan. Kalau pakai agunan nggak perlu ada kur lah. BPR banyak, BKK banyak. Pakai agunan juga bisa dapat uang. Kalau kur gunanya untuk apa? Tetap itu pakai agunan. Kalau pemerintah bicara tidak pakai agunan, bohong. 100% bohong. Saya bilang bohong karena saya sudah pernah membuktikan. Ya sesungguhnya itu ya seperti inilah, memberi insentif kepada bank agar bank itu maju, sesungguhnya itu saja. Yaitu tadi, kalau harga beras meninggi, itu yang untung bukan petani, bukan, apalagi buruh tani, enggak, harganya aja segitu kok. Sudah seperti sekarang, siapa yang untung? Petani bukan, pedagang besar itu yang untung. Apalagi soal MK, ini juga disentil ini. Lihat aja lah nih videonya.
Al-Quran itu wonten 114 surat. Nggih napa nggih? Ini Yasin tabarok, Yasin tabarok, Yasin tabarok. Bengine diri Yasin, esok-esok buka rok. Nah. Padahal Allah wis ngasih SK. SK supaya umat Islam maju nggih. Masya Allah luar biasa. Bu saja ngobrol wae sih, ngobrol wae. Pokoknya ngobrol mudah-mudahan lanangnya kawin maning telu. Allahumma ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Hai jin dan manusia, silakan umat Islam tembus langit. Silakan umat Islam tembus bumi. Jadi bukan hanya bulan, langit kongko ditembus. Umat Islam tidak bisa nembus langit, umat Islam tidak bisa nembus kecuali punya kekuatan. Apa kekuatannya? Ilmu pengetahuan. Kenapa nggih? Nggih. Ayat ini jarang dipakai, makanya kita ketinggalan zaman. Lihat di surat Ar-Rahman. Tapi alhamdulillah walaupun kita belum nembus langit, nembus bumi sampun. Alhamdulillah. Apa itu Kiai? Gali sumur. Yang dimaksud nembus bumi duduk gali sumur, bikin pengeboran minyak tanah, betul-betul. Bikin pengeboran bensin, betul-betul. Bikin kebogoran nikel. Itu wong Islam anane ya. Kita mayoritas di Indonesia karena goblok yang sugi Cina. Direktur Ramayana cengkrong seng. Direktur Matahari maling seng siang-siang. Direktur Giant Chan cebok. Direktur Matahari liang tai bau. Satpame Udin. Tukang parkir Rohman. Nyuci WC Usup. Nyebokin Cina Warso. Anak wonge. Ya bagus, emang sengaja Warso. Ayah kula niki pahlawan, betul? Pesantren ditinggal, kurang ditinggal, supaya apa? Supaya bangsa ini sugih. 72 dengan 8 tahun siapa? Kang Sugih siapa? Kang Sugih siapa? Bansos yang dibagikan waktu Pilpres penghinaan terhadap rakyat Indonesia. Berarti pemerintah membiarkan bangsa Indonesia konkere. Usah jangan ngomong, ini PBNU jangan macam-macam, betul. Ini ketua kiai se-Indonesia aja macam-macam saudaraku. Lucu nih maning dibagikan pas Pilpres kan kirik temen itu Masya Allah. Itu pamer kemiskinan, betul betul. Pamer penderitaan, betul betul. Awas haram mengkononku haram. Laning Indonesia ku padi tumbuh, cabai tumbuh, betul betul. Masa beras larang kan brengsek banget itu Masya Allah. Kalau TV larang, mobil larang wajar nggih. Lah beras larang. Bisa jauh macam-macam. Iku kang ngomong baik kurang apa perawan sih? Rangda. Masya Allah. Kulan itu kalau biasanya malam nisbo itu nggak pernah ceramah. Ya ini kalau ke ceramah begini kemasukan abahnya, kesurupan dadine. Masya Allah. Mestinya kan petani disuburkan, kita bagi. Nah kenapa kok sekarang beras dikirim dari luar negeri, wong kampung kudu weruh ya? Ya, kalau petani sugi, oknum pejabat langka duit, konon ya.
lamun dikirim dari luar negeri pejabatnya korupsi, pejabatnya korupsi. Itu yang hancur Indonesia saat ini. Siapa yang menderita? NU. 100 juta kerek kabeh, Masya Allah. Muhammadiyah sugih kabeh. Kenapa Muhammadiyah? Karena dulu Pak Harto Muhammadiyah, semua Muhammadiyah disuplai oleh Pak Harto. Sedangkan NU musuh Soeharto. Pokoknya kata orang Belanda, ciri-ciri NU budugan. Gonon, Masya Allah. Ini pengawal NKRI nih. Biar paham ya. Ya. Kedoliman terhadap NU nampak. Tolong catat. Dasar negara kita Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang maha. 4 sila di bawah akan benar kalau para pejabat ning Tuhane bener, ning Tuhane bener. Makanya Rasulullah masa kerja 23 tahun, sholat belakangan, haji belakangan. Kenapa nggih? Puasa belakangan. Di Mekah 13 tahun, 10 tahun hanya membina keimanan. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya pasti kenal Tuhannya. Kenapa para pejabat korupsi? Kenapa DPR pada korupsi? Karena mereka goblok kepada Tuhan, padahal modar babak belur, modar babak belur, modar babak belur. Termasuk pamannya Gibran tuh, nggih, itu neraka jahanam, itu neraka jahanam, Masya Allah. Ini fakta, kalau bukan Kiai yang ngomong siapa maning? Jadi Nabi hakim tuh anak telu. Siji masuk surga, loro ke neraka. Jadi Nabi ngelawan Nabi, neraka si raya. Yang ke surga udah pinter hukum, adil mutuskan hukum, surga ko. Nggih. Yang ke neraka ngerti hukum tapi putusannya bertetangga dengan hukum, ikut neraka. Walaupun oleh duit 100 triliun neraka. Yang keloro ke neraka wis goblok jadi hakim, neraka. Tangkap Nabi kalau berani. Ayo jawab. Itu Nabi yang dawuh. Coba tadi saya dikasih mangan dulu, beli mengkenin ceramah, Masya Allah. Boro-boro mangan banyu bae nembe dipai sekian banyu, Masya. Ini kalau duduk NU tetap boki panitia. Karena NU ya wis tenang bae NU, Masya Allah. Wis lah semene beya.